Yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugong. Oke guys, di konten kali ini guys, gue ingin ngebahas kembali mengenai crypto. Karena kenapa? What happened yesterday in crypto? What happened? Semua berdarah-darah dan semua anjlok harganya guys ya. Waduh, pada panik dong ya, pada panik semuanya. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Ya tapi santai aja guys ya, gua akan menjelaskan ke kalian kenapa harganya bisa seperti itu guys gitu. Jadi dipicu oleh sebelumnya di hari Jumat malam, Jumat pagi Jumat atau Kamis malam itu ya, Kamis malam atau Jumat pagi itu sekitar jam 1 atau jam 2 pagi itu Joe Biden, Presiden Amerika Serikat itu mengeluarkan pernyataan guys bahwa Biden akan menaikkan pajak capital gain dan Wall Street tergelincir. Nah ini gua ambil beritanya dari bisnis.com. Di situ tertulis bahwa bursa saham Amerika Serikat mencatatkan pelemahan terbesar dalam 5 pekan terakhir setelah Presiden Joe Biden dikabarkan mengusulkan kenaikan pajak capital gain hampir 2 kali lipat. Khususnya yang dia incar adalah pengusulan pajak tambahan investor yang mendapatkan hasil penjualan investasi lebih dari 1 juta US gitu ya guys ya. Makanya dari kemarin itu, jadi sebelum pajak ini diterapkan, itu rame-rame yang terjadi adalah orang yang berinvestor di saham dan di kripto, yang mereka takut di kripto juga akan kena dampaknya. Mereka akhirnya menjual duluan guys. Jadi terjadi jual secara besar-besaran ya guys ya. Dan ini memicu juga untuk yang lain menjadi FOMO ya. Kalau kalian lihat di konten gue sebelumnya, apakah itu FOMO ya silahkan kalian pelajari dulu, kalian lihat ya. Apakah itu FOMO gitu. Jadi mereka takut nanti harga ternyata sudah sangat jatuh di bawah dan mereka nggak sempat jual lagi. Akhirnya terjadi jual secara besar-besaran. Kalau yang investor mereka takut akan dikenakan pajak double terhadap investasinya, tetapi yang lain pun takut harganya menjadi ketinggalan terlalu jatuh. Akhirnya mereka yang lain yang nggak punya sampai 1 juta dolar pun ikut menjual juga gitu ya. Takutnya harganya semakin dalam dan semakin dalam lagi. Nah itu efeknya kita lihat guys ya. Itu Bitcoin jatuh itu ke titik supportnya guys. Titik supportnya yang paling bawah. Yang sebelumnya titik supportnya itu yang paling bawah itu pernah terjadi di tanggal 25 Maret itu guys ya. Dan 25 Maret dan kita sekarang mengalami lagi yang kembali ke titik yang sama, di harga yang sama guys ya. Dan begitu pula itu terjadi juga terhadap yang dua investasi koin yang gue sarankan ke kalian, yaitu Tron dan juga BTT. Kalau kita lihat Tron juga menyentuh kembali titik supportnya yang terbawah ya. Itu dan juga BTT juga menyentuh titik support terendahnya semenjak di awal April gitu ya guys ya. Tapi jangan khawatir. Jadi seperti yang gue bilang, untuk kalian mungkin sebagai trader atau sebagai orang yang tiap hari melakukan jual beli, ya ini mungkin kabar buruk untuk kalian ya. Tetapi kalau untuk kalian yang berinvestasi seperti gue yang untuk jangka panjang, gue yakin yang namanya FOMO ini hanya seketika. Dan terbukti bahwa hari ini di hari Sabtu market sudah membaik kembali. Jadi kalau gua bisa nilai kemarin itu yang terjadi hanyalah orang jadi panik aja, panik karena harganya terlalu jauh, jatuh terlalu drastis secara tiba-tiba gitu. Jadi panik mereka semua FOMO ya. Tetapi ya itu, jangan menjadi FOMO, jadilah JOMO ya kalau di investasi kripto. Kalian kalau ingin tahu apa itu FOMO dan JOMO, nonton konten gue yang sebelumnya. Lalu bagaimana dengan koin-koin micin guys? Koin-koin micin jika kita lihat yang pernah gue sarankan juga di video sebelumnya, itu ada SafeMoon, SafeBTC dan juga Vancat ya. Jadi posisinya kalau untuk SafeBTC sendiri setelah setelah naik begitu tinggi dan jatuh begitu dalam, namun di situ
kembali lagi harganya tidak jatuh seanjlok harga yang pertama ya, tetapi hanya jatuh seketika aja. Jadi masih ada kemungkinan bahwa koin ini masih bisa naik harganya di masa yang akan datang ya. Lalu kalau untuk Vancat sudah membentuk lagi titik resisten yang semakin tinggi guys. Jadi Vancat ini lebih santuy dibanding Safe BTC. Kalau Safe BTC tadi naik di pump begitu tinggi dan lalu di dump seketika juga sejatuh-jatuhnya. Tetapi kalau Vancat ini kita lihat pergerakannya agak lebih lambat, tetapi ini menarik guys karena grafiknya walaupun dinaikkan dan diturunkan lagi, di pump dam lagi, tetapi grafiknya menunjukkan kenaikan yang konsisten gitu ya, yang konsisten. Jadi ini mungkin kalau untuk jangka panjang gue masih sarankan gitu, apalagi Vancat baru mengeluarkan 2 koinnya lagi yang terbaru, yaitu Vancat Sperm dan Vancat Egg ya, yang mana kalau Sperm sudah baru saja di launching, sedangkan kalau Egg masih belum ya. Nah ini yang mana kalau mereka ingin memiliki Vancat Sperm atau Vancat Egg itu harus syaratnya salah satunya adalah harus memiliki koin Vancat dulu, harus memiliki koin Vancat yang induk. Jadi mau nggak mau ini membantu mendongkrak Vancat, harga Vancat yang induk gitu ya guys ya. Nah itu beritanya dari Vancat. Sedangkan yang terakhir untuk SafeMoon sendiri, SafeMoon setelah di pump begitu tinggi lalu mengalami dump, sama seperti hampir mirip seperti Safe BTC. Di sini harganya membentuk titik support yang baru lagi, walaupun sempat terjadi keanehan itu, ada sempat satu titik di mana itu mungkin di dump oleh cukong sangat gila-gilaan, tetapi jika kita lihat itu membentuk support yang masih tinggi yang tidak kembali lagi ke harga muasal gitu guys ya. Jadi kalau untuk SafeMoon dan Safe BTC kasusnya kurang lebih sama gitu guys. Nah, kalian nanti pertimbangkan lagi sendiri melalui riset daripada kalian, apakah kalian tertarik atau tidak untuk join di aset-aset yang sama seperti yang gue bahas ya guys ya. Oke, jadi itu kenapa market kemarin sempat mengalami dump yang sangat heboh ya, sangat heboh. Semua harga jika kalian lihat semuanya hancur gitu. Tetapi ya itu karena ada alasan seperti itu, walaupun sebenarnya kebijakannya pun masih sebatas omongan saja oleh Presiden Joe Biden, belum menjadi real. Nah, apa yang terjadi jika nanti menjadi real gitu guys ya? Yang pasti adalah satu, jika ini menjadi real itu memiliki 2 efek guys. Kalau itu terjadi ataupun itu tidak terjadi, dua-duanya efeknya sebenarnya positif untuk di kripto sendiri. Hanya berbeda jika memang nanti pernyataan dari Joe Biden untuk pajak dinaikkan itu menjadi nyata. Nah itu nanti investor tidak akan berinvest secara gila-gilaan guys, karena ini di atas $1 juta hasil investasinya itu bisa kena pajak gitu. Jadi mereka tidak akan invest gila-gilaan. Artinya harga masih bisa naik, masih ada cuan untuk kripto gitu ya, tetapi tidak secara gila-gilaan, mungkin waktunya agak lama ya. Sedangkan kalau misalkan kebijakan ini tidak terjadi gitu, tidak terjadi diterapkan, ya otomatis pasti akan mendongkrak sekali investasi, harganya pasti akan di pump langsung naik seketika gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya membantu pump harga, kalau apakah itu kebijakan yang terjadi atau tidak. Tetapi hanya bedanya kalau misalkan tidak terjadi akan terjadi pump yang meningkat secara drastis, tapi kalau benar terjadi peningkatan harganya mungkin butuh waktu agak lama. Itu aja sih guys penilaian dari gue ya guys ya. Untuk beberapa orang yang berani mengambil berani mengambil resiko guys, tentu hal ini dimanfaatkan. Justru dengan harga dump ini mereka gunakan untuk beli ya guys ya. Jadi mereka malah gunakan untuk beli di mana saat harga ini semakin turun gitu ya. Ya gue yakin sih kedepannya ini akan naik lagi. Buktinya satu hari ini aja mereka sudah menikmati keuntungan rata-rata semua di atas 10% gitu ya, sudah memiliki keuntungan di atas 10%. Jadi selamat untuk kalian yang kemarin membeli pada saat dump dan hari ini sudah menikmati cuan di atas 10%. Jadi untuk kalian pemain kripto, gue sarankan lagi untuk kalian terus mengupdate berita, karena seperti berita-berita seperti ini berpengaruh sekali terhadap pasar. Jadi kalian bisa update berita atau kalian follow di Twitternya masing-masing koin yang kalian beli semuanya.
sehingga kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari koin-koin tersebut. Bahkan ada juga grup-grup Telegramnya, kalian juga bisa join ke grup-grup Telegramnya, apa planning mereka ke depan dan bagaimana nanti kenyataannya seperti apa gitu guys ya. Ikutin terus, kalian harus lebih jeli dan teliti dalam memilih koin. Oke, jadi gitu aja guys. Jika info ini informatif ya kalian sebarluaskan. Jangan lupa like dan komen. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan aja di kolom komen gue. Kalau bisa gue jawab, akan gue jawab. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. Koko Dugong pamit. Bye bye guys.